Double kill. Triple kill. Chain killer. Double kill. Headshot. Triple kill. Chain killer. Chain killer. Double kill. Triple kill. Chain killer. Chain killer. Chain killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelnya LTG ya gitu deh. Jadi cuplikan yang kalian lihat itu adalah sniper pakai item quick change 50% dan di settingan makro klik tahan ya. Dimana itu tinggal kita klik tahan bakal rotasi terus ya, bakal ngulang-ngulang gitu ya. Dan ini gue bikin cukup lama, sorry banget ya kalau misalkan untuk versi sniper gue bikin cukup lama. Kenapa? Karena emang harus menyesuaikan delay yang benar-benar teliti teman-teman ya. Harus gue ulang-ulang, harus gue reset karena ada sedikit beberapa kali yang gagal kalau misalkan gue pakai settingan-settingan sebelumnya. Jadi gue harus benar-benar adaptasi bagaimana caranya agar bisa dimainkan dengan sempurna. Dan untuk settingan gue kali ini untuk spek PC dulu ya. Spek PC gue itu di Core i3 Core i5 sorry, Core i5 3470 ya, RAM-nya 2GB. Oh bukan, RAM VGA 2GB maksudnya, dan dengan RAM 16GB. Sorry, jadi belepotan begini, sorry banget ya teman-teman ya. Tapi bisa berjalannya itu kalau gua setting point blank di resolusi rendah ya. Jadi benar-benar harus disetting di resolusi rendah agar makronya bisa berjalan. Ini parah banget karena makin upgrade terus ya, makin update terus untuk grafik point blank itu udah cukup bagus, dan PC gua ini makin lama makin kentang. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang masih nggak bisa di PC-nya, performa itu betul-betul ngaruh ya. Mau spek tinggi kalau performanya nggak bagus, kebanyakan aplikasi yang berjalan agak susah juga, itu menghambat ya. Jadi kalian cukup mainkan delay saja, tinggal disetting delaynya biar bisa jalan di spesifikasi PC kalian ya, di performa PC kalian. Jadi makro itu ada syaratnya juga guys, nggak bisa semata-mata gitu kan kalian setting kemudian langsung jalan gitu aja, enggak, harus dicari dulu ya. Dan kalau di settingan kali ini delay gua udah cukup bagus untuk performa PC gua ya, meskipun nanti ada yang melenceng satu peluru, is okay. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai makro, itu bukan berarti makro kalian bakal jadi auto AIM ya, AIM nempel. Ini bukan cheat teman-teman, sekali lagi ini cuma memperingan saja buat kalian-kalian yang agak kesusahan main kikian kan? Jadi agak simpel gitu pakai makro ini. Bukan berarti AIM kalian jadi lurus ya. AIM kalian harus diukur. Kalau misalkan pas AIM kalian dikira-kira kena, nah itu pasti kena. Tapi kalau misalkan kalian mikirnya, oh gue pakai makro ditekan-tekan terus, ya nggak gitu coy konsepnya makro. Oke ya teman-teman ya. Panjang sekali gue bercerita karena banyak komentar yang aneh-aneh gitu teman-teman ya. Banyak sekali komentar yang aneh-aneh. Oke, jadi nggak bisa lama-lama, langsung aja kita menuju tutorialnya. Kita buka dulu aplikasi makronya di sini. Nah, untuk Kanata aplikasinya kalian bisa cari di website Fantech ya teman-teman ya. Jadi ini adalah base settingnya. Kalau misalkan udah dibuka seperti ini teman-teman ya, sekarang kita tinggal ke makronya nih. Ke makronya ada tulisan makro di sini. Nah, kita masuk. Kalau yang belum ada foldernya tinggal dibikin dengan cara klik kanan tuh, ada new macro group ya. Nanti kita bikin seperti ini terus kita redam, karena gue udah bikin. Jadi kita langsung buka aja di sini. Nah, ini udah ada sniper klik. Jadi ingat kalau misalkan sniper yang biasa pakai item 50, pengen yang diklik-klik ini udah bisa ya, tinggal pakai item aja. Nah, di sini kita tinggal klik kanan teman-teman untuk makro barunya. Tinggal add new macro ya. Kemudian kita rename, jangan lupa kita ganti dulu namanya biar gampang gitu kan. Di sini kita pakai sniper aja ya. Sniper item 50 tahan. Nah,
Seperti ini. Jadi sniper 50 tahan, kemudian kita enter aja. Dan kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal kita record keylistnya. Keylistnya dari mana bang? Keylistnya itu bukan semata-mata kita pencet record langsung muncul otomatis. Kita pencet angka yang ada di keyboard, angka 3 dan angka 1. Kenapa 31 bang, bukan Kiki? Karena pada dasarnya basic tuh dasar nomor senjata yang ada di point blank itu kalau 1 untuk senjata utama, 3 untuk pisau. Karena ini biar kikian previous gitu kan, bukan pakai key. Key itu untuk previous, jadi kita langsung ke 1-3 aja. Fungsinya apa? Jadi kalau lu ngelempar bom, kemudian makro lo ditekan lagi, itu nggak akan ganti ke bom gitu cuy, langsung ke senjata sama pisau, udah gitu aja ya. Nah, keylistnya di sini berarti kan 31. Sekarang tinggal kita input aja, kita pencet record dulu, kemudian kita masukin 31-nya 2 kali. Ingat ya, kita masukin 31-nya 2 kali, oke. Di sini kita record, kemudian kita masukin 31. Kalau sudah, tinggal kita stop. Ini untuk keylistnya. Untuk keylistnya seperti ini, dan ini belum beres. Ini belum beres, masih harus kita setting. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah di sini harus masukkan klik kirinya dulu ya. Klik kiri ini kan fungsinya buat nembak ya. Cara masuknya gimana bang? Di sini kan ada insert, Terus kita cari di sini ada insert previous ya. Insert previous. Kita cari left click ya. Di sini left click yang down. Kalau di X7 kan masih left button kayak gitu ya. Kalau misalkan ini carinya yang left click ya, sama aja lah. Kalau misalkan ini cuma beda bahasa doang kan setiap softwarenya itu ya. Kita cari yang left click yang tanda panahnya ke bawah. Nah, ini urutannya harusnya seperti ini. Kemudian kita masukin yang klik kanannya dengan cara sama, insert event, insert previous, tapi di sini carinya right click, tanda panah ke bawah. Perhatikan ya, banyak yang bilang bang kok gua nggak bisa, padahal udah sama. Perhatikan tanda panahnya ya, jangan asal masukin, tanda panahnya diperhatikan. Ini yang ke bawah dulu ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, langkah selanjutnya gimana bang? Langkah selanjutnya itu adalah untuk urutan makronya ini, berarti ya scriptnya ya, bisa dibilang ya, sebut saja script. Ini harus 4 ke bawah. Tanda panahnya harus 4 ke bawah. Sekali lagi berarti kan klik kanan ke bawah, klik kiri ke bawah, 3 ke bawah, 1 ke bawah. Nah, yang ke arah atas sekarang harus kita hapus terlebih dahulu. Berarti seperti ini guys, 1, 2, 3, ini udah bener. Nah, ini yang ke atas, ini salah, kita hapus dengan cara klik kanan, delete option. Nah, seperti ini ya. Ikutin aja caranya seperti ini urutannya ya. Ingat, 1, 2, 3, 4. Ini udah bener banget nih. Ini udah bener, berarti nanti tinggal kita ganti ya. Sebelum kita ganti metode yang selanjutnya tanda panah ke atas, kita cari lagi yang salah. Ini kan nggak ada ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah 4. Selanjutnya kita bikin yang panah ke atas. Yang panah ke atas itu berarti harusnya diawali dengan angka 3 ke atas. 3 ke atas dan kemudian 1 ke atas. Berarti yang harus dihapus adalah yang ke bawah. Nah, ini ada 1 ke atas bang, bener nggak? Enggak, ini salah. Ini salah, jadi kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian kita delete. Ini 3 ke bawah bang, bener bang? Agak, ini salah juga. Kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian delete. Nih 3 ke atas, baru bener ya. 1 ke bawah sama 1 ke atas. Oh, berarti yang 1 ke bawah tinggal dihapus ya bang? Jangan dulu, ada prosedurnya. Kita tinggal pindahin, kita harus pindahin dulu kursornya ke paling bawah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita harus masukin klik kanan terlebih dahulu. Ini kenapa nggak dihapus? Jangan dulu ya, biar nggak ngacak nanti kalian insert previousnya ya, insert afternya. Jadi nggak ngacak. Takutnya kalau misalkan kalian hapus duluan yang ini, nanti jadi acak-acakan, jadi berantakan, jadi nggak jalan gitu kan ya. Nanti kalian komen lagi, bang nggak jalan, padahal kurang teliti kalian ya, seperti ya. Ini kita pindahin kursornya ke bawah, kita klik. Kemudian di sini ada insert ya, kita masukin insert after. Klik kanan dulu sebelum klik kiri. Jadi di sini harus klik kanan dulu ya. Kita cari insert after yang right click tapi tanda panahnya ke atas seperti ini ya. Oke, kalau sudah tinggal dimasukkan saja. Nah, dia akan keluar.
Geser lagi ke paling bawah, kita klik di sini, kemudian kita insert lagi, kita cari klik kiri, tapi yang arah panahnya ke atas. Maka di sini harus di insert event, cari insert after, left click yang ada tanda panahnya ke atas. Tinggal kita insert saja di sini ya, kita klik. Terus kita lihat ke bagian paling bawah harusnya urutannya seperti ini ya. Harusnya urutannya seperti ini ya, jangan sampai ada yang salah. Sekarang baru bisa kita hapus angka 1 dengan tanda panah ke bawah yang tadi, yang di sini. Tolong diikutin ya teman-temannya, diperhatikan dengan detail. Di sini kita klik kanan, delete option. Maka harusnya urutan script yang kalian buat itu seperti ini ya, harusnya seperti ini nih. 1, 2, 3, 4 ke bawah, kemudian 1, 2, 3, 4 ke atas. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kalian harus mengatur delay-nya. Ingat, settingan ini diperuntukkan menggunakan item 50% ya teman-teman ya. Menggunakan item 50%, jadi harus menggunakan item quick change. Kalau polosan pakai ini nggak jalan. Oke, kita mulai dari atas dulu untuk right click-nya. Di sini karena kita udah reset sampai berminggu-minggu, ini hampir 1 bulan, gua itu nemu cocoknya untuk di PC gua itu di angka 35. Jadi kita klik kanan, change parameters, di sini kita masukin 35 saja. Right click di 35. Ini baru kebuka sempurna kalau di gua. Tolong sekali lagi, kalau di kalian nggak keluar atau nggak bisa scoop, kalian cari MS-nya di performa terbaiknya itu di mana gitu ya. Di sini aja gue sampai di angka 35. Mungkin PC kalian kalau masih nggak kebuka, scoopnya bisa di angka 40 sampai 50 atau seterusnya. Tinggal ditambahin saja. Kemudian untuk klik kirinya, gue nemu delay-nya di sini cukup jauh, 2 kali lipatnya dari klik kanan. Makanya di sini gue ganti, di sini change parameters ya, klik kanan. Di sini gue pakai 65 ms. Nih, Bang, itu nggak terlalu lambat. Nggak terlalu lambat, tapi memang kebukanya di sini ya. Jadi setelah scoop sempurna baru nembak. Itu ada jarak. Itu ada jarak delay. Ketemunya di angka 65. 2 kali lipatnya dari klik kanan. Jadi memang butuh proses biar akurasinya lancar. Dan di sini gue pakai akun yang nggak pakai title ya. Jadi agak tinggi ya. 65. Kemudian untuk pergantian ke pisaunya berapa? Nah, di sini baru kita bisa nurunin lagi dari angka 65 itu, kita ganti di sini change parameter. Di sini saya menggunakan 32. Ini pergantian setelah nembak kemudian ganti ke pisau. Jadi delay-nya cukup berubah drastis ya, ke 32 dari 65. Jadi setelah nembak harus langsung pencet pisau, ganti lagi ke senjata. Nah, untuk pergantian ke senjatanya di sini gua menggunakan 34 ms. Bang, kok naik lagi gitu? Begitu ke senjatanya naik lagi gitu kan? Iya, karena memang nanti untuk pertukaran senjatanya gitu guys. Jadi istilahnya ini kan kiki gitu ya, kiki. Masih di 31 lagi ya. Ini ke pisau lagi. Ini delay atas itu, kalau misalkan tanda panah atas itu dia lebih ke pengaturan delaynya biar rotasi. Rotasi di 31-31-nya karena klik tahan ya di sini ya, untuk rotasi 31-31-nya itu berjalan dengan baik. Nah, di sini juga ada pengaruhnya guys. Kalau di sini untuk pengaruhnya kalian ikutin aja dulu ya. Nanti kalau misalkan gagal itu bukan di sini masalahnya. Kalian bisa samain di sini. Untuk yang selanjutnya di sini gue menggunakan ini cuma beda 1 ms. Jadi di sini 35. Selanjutnya yang bawahnya itu di sini yang 20. Ini kita ganti aja ke 30. Oke, seperti ini ya. 30 ms. Nah, yang paling penting untuk rotasinya atau pas diklik tahannya ini jalan terus, jalan sempurna gitu kan, nggak delay banget. Di right clicknya ini kita menggunakan sekitar 200 ms cuy. Ya. Di sini sekitar 200 ms. Nah, Bang, kok itu jadi jauh banget gitu ya. Ini untuk rotasi agar klik tahannya itu jalan. Dan yang terakhir
untuk left clicknya, di sini gua menggunakan 375. Ini di 375. Kalau di kalian masih nggak keluar, naikin sampai ke 400, 450 left click yang terakhir ya. Karena ini delay dari klik kanan kemudian klik kiri, tetap ya bedanya sekitar 2 kali lipatan ini. Kalau masih nggak keluar di 375 berarti di 400-an ya teman-teman ya. Gampang banget kan, simple ya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal ini centang cycle until decay release. Kalau udah, kemudian kalian apply. So setelah kalian apply, sekarang tinggal kalian pasang di nomor berapapun yang kalian suka. Kalau mau pasang di klik kanan, otomatis di tombol 2 kalian pindahin dulu klik kanannya kemana, ke tombol 4, 5 atau 6 ya. Kalau misalkan mau di tombol-tombol utama kayak 1 nomor 2 ini kan tombol utama, kalian pindahin dulu tombol utamanya ke tombol berapa, baru kalian masukin script makro yang tadi. Tapi kalau misalkan mau ngikutin kayak gue biasanya makainya di 5 dan 6. Jadi gampang banget, misalkan nomor 5 tinggal di open aja seperti ini, cari makro. Nah, makro sniper, kemudian sniper 50 tahan. Kalau sudah tinggal kalian apply dan enjoy the game ya. Jadi simple banget untuk settingnya. Ingat, kalau misalkan masih nggak keluar, kalian tinggal mainin yang paling terakhir, setting di MS yang paling terakhir ya, script yang paling terakhir itu ya. Pokoknya left click yang paling terakhir itu kalian naikin, karena inget patokannya itu yang atas. Itu dia 2 kali lipat MS-nya, dari 35 ke 65, itu kan berarti 2 kali lipat. Kalau di 375 masih nggak jalan, kalian bisa naikin ke 400 sampai 500. Karena kuncinya di situ ya. Kalau misalkan masih nggak nyekup dengan sempurna, kuncinya di delay paling terakhir. Oke? Jadi simple banget ya teman-teman. Sekali lagi, makro itu nggak akan membuat kalian menjadi jago ya. Tetap dibutuhkan skill dan kemampuan bermain ya. Dan jangan pernah gunakan makro untuk kompetisi karena itu tidak fair. Kalau buat heaven mah silakan gitu ya teman-temannya. Buat heaven di publik, buat fulkesan silakan ya. Jadi sekian dulu untuk tutorial yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Tutorial Kanata SPX9S ini ya, makro sniper klik tahan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya Altegia gitu deh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time di tutorial selanjutnya.